Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter kembali mengambil alih puncak klasemen Serie A dari Juventus. Nerazzurri menggeser Bianconeri dengan keunggulan 2 poin. Pada pertandingan pekan ke-12 Serie A 2023-2024, Inter sukses menang 2-0 atas Frosinone, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan Inter tercipta di akhir babak pertama dan di awal babak kedua. Federico Di Marco membuka keunggulan pada menit ke-43, Hakan Çalhanoğlu lantas mengunci kemenangan pada menit ke-48. Hasil ini membuat Inter kembali naik ke puncak klasemen sementara Serie A. Inter saat ini mengoleksi 31 poin, unggul 2 angka atas Juventus di posisi kedua. Selain menjadi pemuncak klasemen, Nerazzurri juga menguasai statistik yang ada di Serie A. Inter menjadi klub dengan gol terbanyak sejauh ini dengan 29 gol, diikuti Napoli 24 gol. Inter juga menjadi klub dengan kemasukan paling sedikit, 6 gol, baru bersara di klub kedua dengan kebobolan tersedikit dengan 7 gol. Penyerang Inter, Lautaro Martinez, menjadi pemimpin top scorer sejauh ini dengan 12 golnya, diikuti Oliver Giroud dengan 7 golnya. Terakhir, Inter juga menempatkan 2 pemainnya di posisi pencetak assist terbanyak, dengan Marcus Thuram 5 assist dan Di Marco 4 assist. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, sangat senang atas kemenangan 2-0 timnya melawan Frosinone. Gol, ide, pergerakan tim, kekompakan, dan kualitas individu membuat Inter mengalahkan Frosinone, mencatat kemenangan ke-6 secara beruntun dari satu jeda internasional ke jeda internasional lainnya. Pasca laga, Inzaghi mengatakan bahwa kebersamaan adalah kunci kesuksesan Inter dan juga memuji gol yang dicetak Di Marco dengan menyebutnya sebagai gol menakjubkan. Itu adalah gol menakjubkan dari Di Marco. Dan itu adalah sesuatu yang biasa kami lihat darinya dalam latihan, ujar Inzaghi seperti dilansir dari Inter.it. Sejak jeda internasional terakhir, kami telah tampil sangat baik dalam 6 pertandingan yang kami mainkan dan perlu terus melanjutkan hal ini. Tim benar-benar fokus, waspada, dan menguasai ruang dengan baik. Hakan Çalhanoğlu layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match di laga lanjutan Serie A dini hari tadi. Selain mencetak gol kedua Inter, Çalhanoğlu bermain sebagai gelandang sentral di laga ini dan dia tampil solid selama 81 menit di lapangan. Gelandang Turki ini menjadi pemain Inter yang paling berbahaya. Kali ini Çalhanoğlu hanya melepas 1 tembakan yang berujung pada gol kedua Inter. Dia membuat 97% umpan akurat, termasuk di antaranya 7 umpan lambung akurat dan 2 umpan kunci. Menariknya, Çalhanoğlu juga aktif terlibat duel perebutan bola di lapangan. Dia membuat 4 tackle bersih dalam total 7 duel perebutan bola. Dengan membobol gawang Frosinone, berarti Çalhanoğlu sudah mengukir 6 gol dalam 15 penampilan untuk Inter musim ini. Gelandang 29 tahun Turki itu mencetak 5 gol dalam 12 laga di Serie A dan 1 gol dalam 3 penampilan di Liga Champions. 6 gol Çalhanoğlu itu semuanya adalah gol-gol penalti. 6 gol penalti itu dicetak Çalhanoğlu ke gawang 6 tim berbeda. 6 tim itu adalah Fiorentina, AC Milan, Torino, Salzburg, Atalanta, dan Frosinone. Dalam 6 laga di mana Çalhanoğlu mencetak gol penalti itu, Inter selalu keluar sebagai pemenang.
Musim 2022-2023, Calhanoglu hanya menyumbang 4 gol dalam 49 penampilan untuk Inter di semua kompetisi. Dari 4 gol itu, cuma 1 yang merupakan gol penalti. Musim ini Calhanoglu sudah mencetak 2 gol lebih banyak, namun kita masih harus menunggu gol yang tak dicetaknya dari titik 12 pas. Bek sayap Inter Federico Di Marco mengungkapkan apa yang dia pikirkan saat mencetak gol ke gawang Frosinone dari jarak 56 meter. Ketika Di Marco berbicara kepada DAZN setelah peluit akhir berbunyi, pertanyaan pertama yang tak terhindarkan adalah, apakah dia benar-benar bermaksud mencetak gol atau apakah itu seharusnya berupa umpan silang? Pada awalnya saya melihat Denzel, lalu saya melihat kiper keluar dari garis dan mengejarnya. Syukurlah itu masuk, kalau tidak aku akan mendapat begitu banyak hinaan yang menghujaniku dari tribun. Ini tentu saja merupakan salah satu gol terbaik saya. Saya tidak memulai pertandingan dengan baik dan membuat kesalahan. Namun yang terpenting adalah membawa pulang 3 poin dan tetap berada di puncak. Legenda Nerazzurri BP Bergomi merasa bahwa kekuatan terbesar Inter saat ini adalah sikap respek alias rasa hormat kepada setiap lawannya. Inter sukses mengalahkan Frosinone pada pekan ke-12 yang merupakan kemenangan ke-10 mereka di Serie A sejauh musim ini. Nerazzurri hanya membutuhkan 12 pertandingan untuk mencapai 2 digit kemenangan. Dan awal musim yang cemerlang ini membuat Inter memasuki jeda internasional bulan November sebagai pemuncak klasmen sementara. Sejauh musim ini sudah ada beberapa kemenangan nyata melawan tim-tim besar, yakni kemenangan telak 5-1 atas AC Milan, Fiorentina, Roma, dan Atalanta. Di sisi lain, Inter juga mulai menunjukkan konsistensi yang positif melawan tim-tim yang lebih kecil, termasuk laga dini hari tadi melawan Frosinone. Tidak diragukan lagi bahwa Inter memainkan pertandingan tersebut dengan rasa hormat yang tepat, dengan tidak meremehkan kualitas lawan. Hal ini sangat kontras dengan musim lalu, ketika mereka kehilangan banyak poin dari pertandingan-pertandingan melawan tim kecil seperti itu, yang bisa dibilang merupakan kelemahan Inter. Menghormati setiap lawannya adalah kekuatan terbesar Inter, kata Bergomi kepada Sky Sport Italia setelah kemenangan 2-0 Inter atas Frosinone. Laga versus Frosinone, pertandingan yang sulit, karena Frosinone memainkan sepak bola yang bagus, tapi Inter memiliki kedewasaan, kesadaran akan kemampuan mereka, dan rasa hormat terhadap lawan mereka. Sesaat sebelum bertanding melawan Frosinone, Inter mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Qatar Airways yang menjadi mitra maskapai penerbangan global resmi klub. Kemitraan ini diresmikan dengan sangat meriah dengan pemetaan video 3D spektakuler di lapangan yang merayakan kemitraan baru ini. Ruang perhotelan di Meazza juga didedikasikan untuk mitra baru tersebut dengan tampilan dan gambar yang berkaitan dengan maskapai tersebut. Inter dan Qatar Airways telah menjalin kesepakatan dengan biaya yang tak terlalu besar, yaitu hanya sekitar 1 juta euro. Namun maskapai penerbangan itu akan diproyeksikan akan menggantikan Paramount Plus sebagai sponsor utama klub, tentunya dengan biaya yang jauh lebih besar.